Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Latiful Anwar SSIM SCPHD, selaku Ketua Departemen Matematika Universitas Negeri Malang. Yang terhormat, Bapak Dr. Imam Rofiki SSIM. Yang terhormat, Bapak Dr. Imam Rofiki SSIM PD, selaku dosen pendamping Himatika Vektor 2024. Yang saya hormati Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas MIPA tahun 2024, Saudara M. Rizky Ramadan. Yang saya hormati Ketua Umum Himatika Vektor tahun 2024, Saudari Cindy Ivanda Amelia. Dan yang saya banggakan teman-teman panitia serta seluruh peserta Medcop 1. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita hari ini, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan Medcop 1 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Medclub merupakan kegiatan diskusi dan belajar bersama yang dilakukan mahasiswa tingkat 1 Departemen Matematika Universitas Negeri Malang dengan tentor yang berkompeten dalam bidangnya. Pelaksanaan kali ini ditujukan untuk memantapkan persiapan UTS genap mahasiswa Departemen Matematika Angkatan 2023. Pelaksanaan Medclub 1 ini mengusung tema Improve Your Understanding and Let's Process Together. Perkenalkan, saya Anissa Kamila Ramadhani sebagai Master of Ceremony yang akan memandu jalannya kegiatan Medclub 1 kali ini. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada kegiatan. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pembacaan tata tertib peserta. Yang kelima, pemaparan materi. Yang keenam, pembahasan pretest. Yang ketujuh, tanya jawab. Kedelapan, pembahasan soal. Kesembilan, pembacaan doa. Yang terakhir, dokumentasi dan penutup. Kemudian memasuki acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Kepada Saudara Muhammad Zaki Aufani, selaku pembaca doa, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan doa terlebih dahulu. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kegiatan kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara Muslim. Bagi yang non-Muslim, diperkenankan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, tidak ada kata yang pantas kami sampaikan kepadamu hari ini selain rasa syukur kepadamu atas segala nikmat dan hidayah yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat hadir dalam acara Medclub 1 ini. Untuk itu ya Allah, berikanlah kami keberkahan dan kelancaran akan terselenggaranya acara pada hari ini. Jadikanlah acara ini acara yang Engkau ridhoi dan acara yang akan memberikan keberkahan bagi kita semua. Ya Allah yang Maha Mengetahui, Engkaulah Zat yang Maha Mengetahui segalanya. Anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat serta barokah sebagai bekal kami untuk berprestasi dalam kehidupan ini. Berilah kami kesabaran, keikhlasan, serta rasa semangat yang tinggi dalam mencari ilmu, sehingga kelak ilmu yang kami peroleh dapat kami amalkan dan bermanfaat bagi diri kami serta orang di sekitar kami, serta memudahkan kami dalam pelaksanaan UTS nanti. Ya Allah yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, serta dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Jauhkanlah kami dan mereka semua dari panas api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Muhammad Zaki Aufani yang telah memimpin pembacaan doa. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana Medclub 2024 kepada Saudari Erlita Apta Maharani, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Latiful Anwar, SSI, MSc, PhD, selaku Ketua Departemen Matematika Universitas Negeri Malang. Yang terhormat Bapak Dr. Imam Rofiki, SSI, MPD, selaku dosen pendamping Himatika Vektor 2024. Yang saya hormati Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas MIPA tahun 2024, Saudara Muhammad Rizky Ramadan atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua Umum Himatika Vektor tahun 2024, Saudari Cindy Ivanda Amelia. Yang saya hormati Ketua Umum KMUM tahun 2024, Saudara Muhammad Firman. Dan juga center pada hari ini Kak Naura dan Kak Tia, serta seluruh peserta Medclub 1 yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini untuk mempersiapkan UTS kita nantinya. Saya di sini sebagai Ketua Pelaksana Medclub ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya, terutama pada panitia yang telah mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaganya. Semoga kegiatan Medclub 1 ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan. Medclub adalah sarana diskusi mahasiswa Departemen Matematika untuk mempersiapkan UTS. Saya harap dengan adanya kegiatan Medclub ini dapat memantapkan persiapan UTS mahasiswa Departemen Matematika Angkatan 2003 dan semoga UTS yang akan dilakukan nantinya berjalan dengan lancar. Semangat untuk mahasiswa dalam menjalankan UTS-nya dan juga semangat dalam kegiatan Medclub 1 pada hari ini. Itu saja sambutan dari saya. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih atas sambutan dari Saudari Erlita Apta Maharani selaku Ketua Pelaksana Medclub 2024. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Umum Himatika Vektor 2024 kepada Saudari Cindy Ivanda Amelia, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Terhormat Dr. Sri Rahayu Lestari, MSc, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Bapak Latiful Anwar, SSI, MSc, PhD, selaku Ketua Departemen Matematika Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang. Yang saya hormati Bapak Dr. Imam Rofiki, SSI, MPD, selaku dosen pendamping Matematika Vektor UM. Yang saya hormati Ketua Umum DMF MIPA UM, yakni Saudara Muhammad Rizky Ramadan, atau yang mewakili. Dan yang saya banggakan seluruh peserta dan panitia Medclub 2024 yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan nikmatnya kita dapat berkumpul atau dapat join di Zoom meeting kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang terang benderang. Medclub ini merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh HMD Matematika Vektor, terutamanya di bidang penalaran. Medclub ini adalah forum diskusi bersama dalam mempersiapkan UTS dan UAS untuk mahasiswa tingkat 1 bersama tentor yang kompeten dalam bidangnya. Tujuan
adakan Medclub ini itu untuk apa? Untuk kita bisa berdiskusi bareng dengan cantor dan nantinya dari teman-teman sekalian bisa bertanya ataupun menanyakan hal-hal yang belum dipahami atau masih ragu-ragu untuk jawaban tersebut. Silakan banget nanti bisa ditanyakan dan bisa aktif untuk forum diskusi kali ini. Dan tentunya Medclub kali ini untuk mempersiapkan kita supaya lebih mantap dan lebih matang untuk menjalankan UTS di minggu depan. Dan harapan saya di Medclub kali ini teman-teman sekalian bisa berkontribusi aktif dan bisa memahami materi kita hari ini tentang kalkulus lanjut ya untuk matematika murni. Nah, itu bisa banget untuk ditelaah lagi atau dipelajari lebih baik lagi bersama mentor kami yang berkompeten. Ya, mungkin cukup sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Saudari Cindy Ivanda Amelia selaku Ketua Umum Himatika Vektor 2024. Sambutan yang terakhir sekaligus membuka kegiatan secara resmi akan disampaikan oleh dosen pendamping Himatika Vektor 2024 kepada Bapak Dr. Imam Rofiki SSI MPD. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Departemen Matematika Bapak Latiful Anwar, SSI MSc BSD. Yang saya hormati Bu Ketum ya, Bu Cindy beserta jajarannya, serta panitia MC, dan yang saya banggakan semua mahasiswa beserta MC ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berjumpa di sini dalam rangka mencari ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Kegiatan Medclub ini adalah kegiatan rutin ya Rek ya. Rutin tiap semester yang diselenggarakan oleh HMD dalam rangka memfasilitasi para mahasiswa dalam belajar menyiapkan untuk ujian ya, artinya ujian sumatif atau tengah semester ya. Sehingga silakan nanti dimanfaatkan untuk peserta menggali ilmu, artinya proses apa, tahapan apa, sama cara pengerjaan yang seperti apa untuk menyelesaikan soal-soal UTS. Nah, itu. Jadi saya yakin dengan mempelajari tipe-tipe yang pernah muncul, artinya soal-soal yang pernah dimunculkan oleh dosen pada mata kuliah tertentu, itu bisa kita antisipasi. Artinya kita bisa menduga, oh kemungkinan soal yang muncul apa ya. Nah, itu ya. Sehingga silahkan nanti betul-betul dipahami, kalau misalnya ada yang tidak jelas bisa minta penjelasan dari tutor, sehingga nanti kalian besok sukses, artinya Senin sampai Jumat berhasil menyelesaikan menghadapi soal UTS dengan baik ya. Itu harapannya. Selamat berproses. Nah, ini adalah bagian ikhtiar kita dalam rangka mempersiapkan, karena senjata awal kita mempersiapkan dulu Rek. Nah, jadi kita harus mempersiapkan semaksimal mungkin, masalah hasil kita pasrahkan, kita iringi dengan doa ya. Saya kira cukup itu sambutan saya dan membuka ya kegiatan ini. Semoga berjalan lancar dan sukses. Kita buka bersama dengan bacaan Bismillah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, acara ini kita nyatakan resmi dibuka ya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada Mbak MC, silakan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Imam Rofiki SSI MPD selaku dosen pendamping Himatika Vektor 2024
yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan Math Club 1 ini. Dengan ini saya nyatakan Math Club 1 resmi dibuka. Berikutnya yaitu pembacaan tata tertib peserta. Kepada panitia yang bertugas share screen, saya persilahkan. Peserta Math Club 1. 1. Peserta berpakaian bebas, sopan, dan rapi. Yang kedua, peserta memasuki room Zoom maksimal 15 menit sebelum acara dimulai. Yang ketiga, mengubah nama akun Zoom Meeting sesuai dengan format peserta _ nama lengkap. Yang keempat, mematikan mikrofon pada saat acara berlangsung, kecuali pada saat dipersilahkan MC. Yang kelima, peserta dianjurkan untuk mengaktifkan kamera dan menggunakan virtual background Zoom Meeting yang telah diberikan. Yang keenam, peserta menyiapkan alat tulis untuk mencatat materi dan pembahasan soal. Yang ketujuh, memastikan perangkat terkoneksi internet dengan stabil. Yang kedelapan, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab dipersilahkan untuk menekan fitur raise hand pada Zoom Meeting. Setelah pertanyaan dijawab dan tidak ada tanggapan lain, peserta yang bertanya dipersilahkan untuk lower hand. 9. Peserta yang mengajukan pertanyaan atau menanggapi pertanyaan diharapkan ketika dipersilahkan oleh MC. Yang ke-10, apabila terdapat kendala pada mikrofon, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan pada sesi tanya jawab dipersilahkan untuk mengetik di kolom komentar dengan format nama _ pertanyaan. Yang ke-11, peserta dilarang membuat kegaduhan dalam bentuk apapun. 12. Peserta wajib mengikuti kegiatan hingga akhir dan mengisi presensi di akhir acara dengan melampirkan bukti screenshot. Jika peserta tidak bisa mengikuti Math Club 1, peserta wajib konfirmasi kepada narahubung yang tertera. Baik, memasuki acara inti yaitu pemaparan materi dan pembahasan pretest. Sebelum itu, izinkan saya membacakan CV tentor kita pada hari ini. Naura Istina Azifa adalah seorang mahasiswa S1 Matematika di Universitas Negeri Malang. Beliau adalah mahasiswa S1 Matematika Universitas Negeri Malang dari tahun 2022 sampai saat ini. Pengalamannya adalah sebagai staf divisi pengembangan komunitas matematika UM KMUM 2023, sebagai tim soal dan tim juri jenjang SD Olimpiade Matematika Vektor Nasional tahun 2023, sebagai peserta Olimpiade Matematika jenjang mahasiswa tahun 2022 sampai 2023. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi sekaligus pembahasan pretest dari tentor kita. Kepada Kak Naura Istina Azifa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar teman-teman peserta? Kira-kira puasa-puasa gini masih semangat nggak buat ikut Math Club kalkulus lanjut? Terus gimana kira-kira persiapannya buat UTS kalkulus lanjut atau UTS yang lain mungkin bisa komen. Baik, mungkin langsung saja ya. Apakah share screen-nya sudah terlihat? Baik. Kemarin waktu sinkronisasi materi dari beberapa offering,
kan ada yang sudah sampai bab 10, tapi di sini kita mungkin akan fokus di bab 9 dulu. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan yang bab 10, karena ada beberapa orang yang belum dapat di bab materi di bab 10. Baik, mungkin langsung saja ya. Jadi di bab 9 ini kita akan membahas tentang deret tak terhingga. Nah, untuk di bab 9 sendiri itu ada beberapa subbab. Di situ ada barisan tak terhingga, deret tak terhingga, terus ada uji-uji untuk menguji konvergensi itu sampai di bab 9.5, subbab 9.5, kemudian untuk selanjutnya ada deret pangkat, operasi pada deret pangkat, deret Taylor dan Maclaurin, kemudian yang terakhir ada aproksimasi Taylor terhadap fungsi. Di sini kita akan mulai dari subbab 9.1, yaitu mengenai barisan tak terhingga. Jadi barisan tak terhingga itu sebelumnya kita mungkin sudah tahu duluan ya tentang bedanya barisan sama deret. Jadi kalau barisan itu kan dia bentuknya itu dia dipisahkan sama tanda koma. Jadi bedanya kalau misalkan barisan dia bentuknya A1, A2, A3 dan seterusnya. Kalau misalkan di deret nanti di suku-sukunya akan dipisahkan dengan penjumlahan atau tanda plus. Jadi nanti akan dituliskan A1 ditambah A2 dan seterusnya. Di sini karena dia dikatakan sebagai barisan tak terhingga, maka jika kita punya suatu barisan, dia bentuknya A1, A2, A3, A4, dan seterusnya ini, dia susunannya teratur, maka kita bisa sebut dia sebagai barisan tak terhingga atau infinite sequence. Kemudian mungkin langsung aja, kalau misalkan kalian pakai buku Kursor, itu kan di buku yang bahasa Inggris, kalau misalkan pakai buku yang bahasa Indonesia itu juga ada di halaman 68, itu dia menjelaskan tentang definisi konvergen. Jadi di sini kita akan fokus membahas tentang konvergensi. Jadi di sini kalau misalkan kita punya barisan AN, barisan ini akan dikatakan konvergen ke L. Jadi kita bisa tuliskan kalau misalkan dia konvergen itu sebagai ini, limit N menuju tak hingga dari barisan AN sama dengan L. Jika untuk setiap bilangan positif epsilon, ini epsilon itu jadi modelnya bilangan yang dia tuh paling kecil gitu. Jadi dia jumlahnya kecil sekali dari si L ini tadi. Nah, ada bilangan bulat positif, bilangan positif N, yang mana dia itu akan memenuhi jika N kecil lebih dari sama dengan N besar, maka mutlak dari AN min L akan kurang dari epsilon. Nah, mutlak ini itu dia, kalau misalkan kita kenal limit, itu kan limit kan bisa dituliskan dengan seperti ini. Jadi dia akan dituliskan sebagai mutlak AN min L kurang dari epsilon. Nah, kalau misalkan ada barisan yang dia itu tidak mendekati ke bilangan L manapun, maka barisan itu kita sebut sebagai divergen atau menyebar. Di sini dia dikatakan diverge atau menyebar. Nah, di sini contohnya, jadi misalkan kita lihat itu kan di situ ada AN sama dengan 1 min 1 per N, karena dia bentuknya, dia sebuah barisan ya, kan barisan itu kan dia titik-titik. Nah, titik-titiknya ini itu, dia akan mendekati suatu angka, suatu bilangan, yaitu 1, di mana, tapi dia tidak akan pernah memotong si 1 itu tadi. Jadi, perilaku si ekor-ekornya ini dia akan terus mendekati saja. Jadi seberapa besar pun si N atau seberapa banyak pun si N ini, kalau misalkan dia
masukkan dia tidak akan pernah menuju ke satu, tidak akan pernah satu. Terus di situ dia diberikan contoh juga untuk AX-nya 1 min 1 per X. Nah, itu juga sama. Jadi dia ininya akan perilaku ekornya akan mendekati si angka 1 tadi. Kemudian dilanjutkan oleh teorema A. Jadi di teorema A itu dia membahas tentang sifat-sifat dari limit barisan. Jadi kita misalkan ada barisan AN dan barisan BN, di mana keduanya itu barisan yang konvergen dan K sama konstanta, maka seperti yang kita tahu, dulu kalau misalkan belajar limit mungkin udah pernah ya ini dibahas. Jadi limit dari konstanta itu sendiri, terus kalau misalkan dia bentuknya penjumlahan, pengurangan, dia akan bisa dipisahkan masing-masing untuk barisannya itu. Terus kemudian untuk yang perkalian juga demikian, dan yang pembagian juga demikian, dengan syarat limit BN-nya tidak sama dengan 0. Kemudian di selanjutnya yaitu teorema B, dia membahas tentang teorema Apit atau squeeze theorem. Jadi kita misalkan punya barisan AN dan CN, di mana keduanya itu mendekati suatu nilai L. Nah, terus kita punya nih satu barisan BN, di mana BN itu di antara AN dan CN. Nah, maka untuk kita menentukan limitnya itu, kita bisa ambil dari Swiss theorem ini. Jadi dia mengatakan kalau misalkan limit AN-nya itu sekian, misalkan limit AN-nya 0, terus BN-nya di antara AN dan CN itu tadi, dan limit CN juga 0, maka dia juga akan punya limit sama dengan 0. Jadi dia juga akan ikut konvergen ke suatu nilai tadi. Kalau di buku itu dia pakai contoh di sin pangkat 3n. Jadi di situ dijelaskan kalau misalkan sin pangkat 3n ini kan nilainya, sin pangkat 3n per n itu kan nilainya ada di antara min 1 per n sama 1 per n. Nah, ketika kita limitkan min 1 per n dia akan mendekati 0, dan limit 1 per n dia akan mendekati 0, sehingga limit sin pangkat 3n per n juga akan mendekati 0, sehingga dengan menggunakan teorema Apit limitnya akan sama dengan 0. Kemudian selanjutnya untuk teorema C, di situ dia membahas tentang barisan dengan tanda yang berubah-ubah. Jadi kalau misalkan kita punya barisan dengan tanda berubah-ubah, kita akan punya limit mutlak AN sama dengan 0, maka limit dari AN-nya itu sendiri akan sama dengan 0. Kemudian selanjutnya ini ada tentang barisan monotomik. Barisan monotomik itu bentuknya akan seperti ini. Jadi dia barisannya itu tidak turun gitu. Dia barisannya akan naik terus, atau non-decreasing sequence di sini contohnya. Dia pakai Y sama dengan AN. Jadi misalkan 1Y sama dengan AN, dia barisannya akan terus naik, jadi nggak turun. Di situ teoremanya mengatakan bahwa jika U suatu batas atas atau upper bound dari suatu barisan tak menurun, maka barisan itu akan konvergen ke suatu limit A, di mana limit A itu lebih kecil daripada atau sama dengan U. Jadi limit n mendekati n menuju I-nya dari A itu dia akan kurang dari sama dengan si U itu tadi. Jadi si batas atas, si upper bound ini tadi. Begitupun dengan untuk yang barisan yang dia non-increasing atau tak menaik gitu. Jadi kalau misalkan ada suatu barisan tak menaik Bn, maka barisannya juga akan menuju ke suatu limit D, di mana limit D ini lebih dari sama dengan L.
Kemudian di situ bisa dilihat sendiri di contoh 6 yang ada di buku Parsel itu dia mengatakan untuk barisan BN di sini dia BN-nya sama dengan N kuadrat per 2 pangkat N. Nah, di sini kalau misalkan kita uraikan dulu barisannya untuk N dari 1 dan seterusnya dia akan tidak menaik atau ya akan terus turun di sini. Nah, di sini. Jadi dia akan memenuhi teorema yang diinginkan tadi. Ke 9.2 ya. Kemudian di selanjutnya itu kan tadi kan kita sudah bahas tentang suatu barisan tak hingga. Nah, yang di subbab selanjutnya itu kita bahas tentang deret tak hingga. Jadi sebenarnya deret tak hingga itu dia bedanya kalau dari definisinya di situ deret tak hingga dari sum K sama dengan 1 sampai tak hingga AK, dia akan konvergen dan mempunyai jumlah S jika barisan dari partial sum-nya atau si Sn-nya ini tadi, dia akan mendekati ke S. Jadi, jika Sn-nya dia divergen, maka seriesnya juga akan divergen. Gitu. Jadi, deretnya akan divergen. Dan perlu diingat kalau misalkan suatu deret itu divergen, maka deret itu tidak punya sum atau jumlah. Terus di situ dikenalkan juga, mungkin kita udah pernah ya tahu waktu SMA itu udah dapat pastinya deret geometri, deret aritmatika dan lain-lain. Nah, di sini kita diberikan deret geometri. Jadi deret geometri itu kan bentuknya AR pangkat K min 1. Nah, sumnya dari K sama dengan 1 sampai tak hingga berarti dia bisa dituliskan sebagai A plus AR kuadrat plus AR pangkat 3 dan seterusnya. Di mana A tidak sama dengan 0. Di situ di contoh 1 itu kita diberikan ini. Jadi kalau misalkan kita punya suatu limit R pangkat N, di mana dia limitnya itu sama dengan 0, maka limit dari Sn-nya ini, dia akan sama dengan A per 1 min F. Nah, ini nanti akan jadi rumus kita untuk mencari, biasanya itu untuk mencari Sn-nya itu. Kalau misalkan diterapkan di satu deret geometri. Dia di sini kenapa A per 1 min R? Soalnya kalau misalkan kita punya R kurang dari 1, itu kan dia nilai R-nya kan akan ketika dilimitkan itu akan berbentuk 1 per R pangkat N. Nah, R pangkat tak hingga, dia akan tak hingga 1 per tak hingga, sehingga dia akan mendekati 0. Sehingga di sini dia bisa langsung dimasukkan, jadi di sininya dia akan 0, dan ditinggalkan di situ A per 1 min N. Gitu. Kemudian, selanjutnya ada di teorema A, itu dia membahas tentang uji suku ke N untuk divergensi. Jadi uji suku ke N untuk divergensi ini merupakan salah satu uji umum di mana kita punya suatu deret ini, deret AN, di mana deret ini jika dia konvergen, maka limitnya akan sama dengan 0. Nah, karena dia konvergen, jika dia konvergen, limitnya akan sama dengan 0, sehingga kalau misalkan dia tidak sama dengan 0, secara ekivalen kita bisa sebut kalau deret ini dia divergen. Begitu pula kalau misalkan limit AN-nya tidak ada. Kemudian, itu buktinya mungkin bisa dibaca sendiri. Lalu untuk kita juga dikenalkan dengan yang namanya deret harmonik. Jadi deret harmonik ini lumayan akan sangat berguna kalau misalkan kita mau uji konvergensi itu akan sangat berguna. Jadi deret harmonik itu dia bentuknya itu 1 per N. Nah, dia kan di sini 1 per N itu
1/n itu dia kan kalau misalkan di sum dia akan berbentuk 1 plus 1/2 dan seterusnya. Nah, kalau misal dilimitkan itu kan sebenarnya dia mendekati 0. Tapi bagaimanapun dia itu merupakan deret yang divergen. Nah, buktinya mungkin bisa dilihat di contoh 6. Itu dia menjelaskan mengapa dia divergen. Kemudian langsung saja ke teorema yang kedua, yaitu teorema B. Di sini dia membahas tentang linearitas deret konvergen. Jika AK dan BK merupakan deret konvergen dan C konstanta, maka ini mirip sama sifat sama sifat limit barisan yang tadi. Jadi kalau misalkan dia punya konstanta, konstantanya bisa dikeluarkan, tinggal sum dari AK-nya. Kemudian ini juga sama, dia kalau misalkan suatu penjumlahan barisan, dia bisa dipisahkan dengan di sum sendiri-sendiri. Jadi dari sum AK plus BK bisa dipisah jadi sum AK plus sum BK. Selanjutnya, untuk teorema C, dia bilang jika kita punya deret AK, di mana deretnya ini divergen, dan C itu tidak sama dengan 0, maka otomatis CAK juga divergen. Karena kan C kan hanya suatu konstanta kan. Nah, jadi terlalu berpengaruh. Di situ contohnya dia pakai 1/, jadi ada sum 1/3K. Nah, kan kita bisa bentuk sum 1/3 dikali 1/K. Nah, 1/K ini kan satu konstanta. 1/K itu kita tahu kalau misalkan dia merupakan deret harmonik, di mana deret harmonik itu dia divergen. Maka karena dia satu konstanta tak 0, kemudian ini dia divergen, maka deret ini juga akan divergen. Kemudian di bab 9.3, 9.4, dan 9.5 itu dia membahas tentang uji konvergensi. Jadi di 9.3 dia merupakan uji integral. Mungkin langsung ke teorema ini aja. Jadi kalau misalkan dia punya suatu fungsi kontinu, terus dia positif dan tidak naik, maka tidak naik di interval 1 sampai tak hingga, maka untuk AK sama dengan FK, dia akan konvergen jika dan hanya jika integral dari 1 sampai tak hingganya itu konvergen. Jadi di situ dia menggunakan contoh yang di sini dia pakai contoh untuk integral 1/kp. Tapi di sini dia ditunjukkan juga suatu uji baru, yaitu uji deret ke P. Jadi di situ dia bilang kalau misalkan kita punya suatu deret 1/k pangkat P, di mana itu P-nya konstanta, maka kan kita bisa tuliskan sebagai 1 plus 1/2 pangkat P dan seterusnya. Di mana tadi P-nya konstanta, maka kita bisa sebut untuk deret P. Nah, bagaimana cara mengetesnya? Jadi kalau misalkan kita hitung itu, kita integralkan menggunakan uji integral, dia akan konvergen ketika P-nya itu lebih dari 1 dan divergen ketika P-nya kurang dari sama dengan 1. Kemudian di 9.4 itu dia dijelaskan tes-tes yang lain atau uji-uji yang lain. Di situ dia ada beberapa, yaitu uji perbandingan biasa, kemudian ada uji perbandingan limit, dan uji rasio. Ya, mungkin bisa. Mungkin ini langsung aja ke pembahasan pretest ya, biar lebih paham. Jadi kemarin di soal pretestnya itu kan ada 5 soal. Mungkin kita karena baru membahasnya 9.1 sampai 9.4, mungkin kita fokus di nomor 1 sama 2 dulu. Jadi di situ kita punya suatu
fx, fungsi, di mana dia berbentuk deret pangkat, yaitu x per 1 plus x kuadrat. Nah, itu dia ditanyakan bagaimana bentuk deret pangkatnya dari fx tersebut. Jadi, di sini dia kita bisa tuliskan ya, di situ kan diketahui x per 1 plus x kuadrat. Nah, di sini x-nya bisa kita keluarkan, kemudian dia menyisakan 1 per 1 plus x kuadrat, dan ini kenapa kok bisa menggunakan deret geometri sekian, itu bisa dilihat di sebelah, di buku Parsul itu ada di halaman yang bagian deret pangkat. Di bagian power series itu dia dijelaskan kalau misalkan kita punya suatu di bab 9.7 waktu operasi pada deret pangkat. Di situ dia kan punya di contoh 1 itu kita punya suatu deret geometri. Nah, deret geometriknya itu berbentuk 1 per 1 min X. Nah, ini kan ketika kita sum, itu dia akan berbentuk 1 plus X kuadrat dan seterusnya untuk interval min 1 sampai 1. Nah, dia akan punya beberapa rumus yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal kita tadi. Jadi di sini dia ketika kita diferensiasikan atau kita turunkan kedua ruang, ini didiferensiasikan, ini juga didiferensiasikan, maka dia akan membentuk, mohon maaf, yang didiferensiasikan yang fungsi yang deret yang awal. Jadi ini didiferensiasikan, dia akan membentuk 1 per 1 min X kuadrat sama dengan 1 plus 2X, ini diturunkan 2X, 3X, dan seterusnya. Nah, dari sini itu kita bisa manfaatkan buat menyelesaikan soal ini. Jadi, di sini kan kalau misalkan kita tuliskan 1 per 1 plus X kuadrat, itu kan dia turunan dari 1 per 1 plus X. Dikalikan min 1, di mana min 1-nya itu nanti dia akan membentuk si yang ini tadi, akan membentuk si 1 min X ini tadi. Jadi dia dikeluarkan. Kemudian kita punya deret geometrik yang tadi, yang 1 per 1 min X itu. Jadi kita bisa menguraikan si 1 per 1 plus X ini sebagai 1 min X plus X kuadrat, min X pangkat 3, dan seterusnya. Sehingga karena kita tahu 1 per 1 plus X itu demikian, kemudian kita turunkan di kedua sisi, di kedua ruas, maka dia akan membentuk 1 per 1 plus X kuadrat sama dengan min 1 kali min 1 plus 2X min 3X kuadrat, dan seterusnya. Nah, kemudian ini kita kalikan min 1 masing-masing sukunya, sehingga kita dapatkan 1 min 2X plus 3X kuadrat, dan seterusnya. Sehingga ketika kita tuliskan, kan tadi kan untuk X per 1 plus X kuadrat, itu kan X dikalikan 1 per 1 plus X kuadrat. Nah, di situ X dikalikan ini bentuk dari power seriesnya si 1 per 1 plus X kuadrat itu kita tuliskan. Kita input di sini, kemudian kita akan dapatkan X min X 2X kuadrat, dan seterusnya. Jadi jawabannya untuk deret pangkat dari si X ini adalah ini. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor 2, tentukan himpunan konvergensi dari deret pangkat ini sum n dari n sampai sama dengan 1 sampai sehingga dari 3x plus 1 pangkat n per 2 pangkat n dikalikan n. Di situ kita bisa menggunakan uji rasio mutlak. Kalau misalkan dilihat dari
di buku itu ada di uji rasio mutlak itu ada di bagian 9.5 di teorema C. Jadi di situ teoremanya itu mengatakan kalau misalkan nah, teoremanya itu bilang kalau misalkan kita punya suatu sum UN, di mana UN merupakan satu deret ya, kemudian dia itu tak nol, dan kita misalkan limit N menuju tak hingga dari mutlak UN plus 1 per mutlak UN, dia akan sama dengan rho, di mana jika rho-nya itu kurang dari 1, maka deret itu kita katakan mutlak, konvergen mutlak. Jadi deretnya akan ketika kita limitkan ini dia konvergen, kita limitkan ini dia konvergen, dia dikatakan konvergen mutlak. Jadi ini satu deret dikatakan konvergen mutlak ketika sum UN-nya, sum mutlak UN-nya dia konvergen. Kemudian kalau misalkan rho-nya itu dia lebih dari 1, serisnya itu akan divergen. Ketika rho-nya sama dengan 1, nah tesnya itu tidak bisa kita tentukan. Jadi tidak pasti gitu, bisa aja dia konvergen atau divergen. Jadi bisa dites menggunakan uji-uji yang lain. Nah, di sini kita kan tadi punya untuk ininya, dari soalnya itu deretnya di situ adalah 3x plus 1 pangkat N per 2 pangkat N dikalikan N. Nah, kemudian kita terapkan di teorema tadi tentang uji rasio mutlak. Kan dia bilang untuk, jadi di sini tadi kita punya sum dari 3x plus 1 pangkat N per 2 pangkat N dikalikan N. Nah, ini kita bentuk ke limit N menuju tak hingga dari mutlak UN plus 1 per mutlak UN. Nah, di sini mutlak UN plus 1-nya itu tinggal kita ganti aja yang N di sini menjadi N plus 1. Makanya di sini dia bentuknya akan menjadi 3x plus 1 pangkat N plus 1 per 2 pangkat N plus 1 dikali N plus 1. Jadi cuman N-nya yang diganti. Bedanya sama yang uji rasio biasa, itu dia dibandingkannya itu sama fungsi lain, sama deret lain yang dia, kalau dari saya sih biasanya itu menentukan yang akan menentukan dia konvergen tidaknya. Jadi dia akan melihat itu. Tapi kalau dari uji rasio mutlak, dia akan langsung dibandingkan dengan UN plus 1. Kemudian kita operasikan, ini mutlaknya bisa dijadikan 1, sehingga dia ketika kita kalikan dengan 1 per 3x plus 1 pangkat N per 2 pangkat N dikalikan N, dia akan berbentuk seperti ini. Kemudian ini kita kanselasi. Ini kan kita bisa tuliskan sebagai 3x plus 1 dikalikan 3x plus 1 pangkat N. Nah, ini kita bisa coret sama ini. Kemudian begitu pula ini kan plus 1 ini bisa kita kalikan 2. Kita tuliskan dengan kali 2. Nah, ini kita bisa coret. Sehingga dia akan menyisakan si ini. Limit N menuju tak hingga dari 3x plus 1 per 2 dikali N per N plus 1. Nah, ini kita bisa pisahkan lagi mutlaknya. Sehingga kita kan tahu kalau misalkan ini kan dia hitungannya sebagai konstanta ya, karena dia tidak punya variabel N kan di situ. Jadi ketika kita substitusi N di sini kan dia langsung akan dengan menggunakan kanselasi, dia kan di sini ini satu konstantanya, koefisiennya, sehingga limitnya akan sama dengan 1. Sehingga ketika dia dikalikan, dia akan menghasilkan 3x1 per 2 kali 1. Hasilnya. Kemudian, belum selesai di situ, kita tentukan apakah rho dari uji rasio ini tadi, dia akan kurang dari 1 atau lebih dari 1 atau bagaimana. Nah, di situ kita misalkan, jadi untuk kita memisalkan jika rho-nya dia kurang dari 1, maka dia akan konvergen mutlak, sehingga kita operasikan ini kurang dari 1,
ini kan kita bisa tulis untuk dia yang 3x plus 1 dia akan positif ketika x-nya itu positif. Begitupun sebaliknya, di sini dia akan 3x plus 1 per 2, dia di sini akan negatif ketika dia x-nya negatif. Nah, di sini kita akan dapatkan nantinya itu x-nya di interval min 1 sampai 1/3. Nah, dari interval ini, mohon maaf, ini tadi harusnya dia lebih dari 1. Jadi untuk mengecek kemutlakannya tadi. Terus kita substitusikan ke yang awal. Untuk x itu dia akan didapatkan 1 kali n dikali min 1 pangkat n dikali 1/n. Jadi di sini kan dia bentuknya ini ya, min 1 pangkat n dikalikan 1/n. Nah, ini tuh akan konvergen sehingga dia akan masuk di intervalnya tadi yang di awal kita tentukan. Dan untuk x sama dengan 1/3, dia akan didapatkan 1/n. Sama dari 1/n, di mana kita tahu 1/n itu kan merupakan deret harmonik yang tadi itu. Jadi dia akan divergen di x sama dengan 1/3, sehingga himpunan konvergensinya si deret ini dia akan ada di interval tertutup min 1 sampai interval terbuka 1/3. Jadi nanti menulisnya dia kalau misalkan masuk dia akan kurung siku, dan kalau untuk yang tidak masuk itu enggak. Kemudian mungkin coba ini sebelum masuk ke Maclaurin, polinom Maclaurin, mungkin sedikit saya jelaskan ya. Jadi yang tadi itu nanti di bab 9.8 itu kan kita akan bahas tentang satu deret namanya deret Taylor sama deret Maclaurin. Di situ dia tuh jadi bentuknya kalau misalkan kita punya suatu fungsi, terus fungsinya itu kita bentuk fungsinya itu kita bentuk fx sama dengan T0, T1 dan seterusnya di bab 9.8. Ini dia akan membentuk suatu power series, di mana power seriesnya itu bentuknya x min a kan. Di bab 9.7 itu dijelaskan tentang yang power series dalam x min a. Itu ada di halaman sebelumnya. Ini dia dijelaskan tentang power series di x. Mungkin kita langsung menerapkan aja di polinom ini. Jadi ketika kita punya fungsi yang dia bentuknya seperti ini, misalkan di situ dia mencontohkan dengan sin x atau as kuadrat x gitu ya, itu dia akan punya di mana fungsi ini kan dia tidak bisa direpresentasikan dengan lebih dari satu power series. Jadi di sini dia akan punya x min a-nya tuh seperti ini. Nah, dia itu akan disebut deret Taylor atau Taylor series, di mana ketika dia fx-nya itu sama dengan fa plus f aksen a dikalikan x min a dan seterusnya, di situ dia punya suatu error, yaitu ujungnya dari Rnx, di mana Rnx ini dia akan kita ambil di suatu titik. Nanti ini akan ada hubungannya dengan bab 9.9, jadi kita potong dia di suatu titik, di mana nanti semakin besar, semakin banyak suku-suku yang kita ambil, itu errornya akan semakin kecil. Jadi kalau misalkan mau mencari
mau mencari fx-nya yang paling mendekati, kita mau cari konvergensinya itu, kita bisa cari yang sukunya lebih besar, itu akan galatnya akan lebih kecil. Nah, mungkin langsung ke, oh ya, untuk kalau Taylor kan dia bentuknya fx-nya sama dengan fa, f(a) dan seterusnya. Nah, bedanya kalau untuk dia Maclaurin, dia akan berada di X sama dengan 0. Jadi, turunannya ketika di A sama dengan 0 gitu. Di sini dia pakai A, kalau misalkan pakai X juga boleh, tapi di sini dia pakai A. Jadi dia kalau misalkan A sama dengan 0, maka deretnya akan disebut sebagai deret Maclaurin. Jadi turunannya ada di X sama dengan 0. A sama dengan 0. Kemudian di situ soalnya adalah kita disuruh mencari polinom Maclaurin order 4 untuk suatu fungsi di mana fungsinya merupakan fungsi fx sama dengan sin kuadrat x. Nah, sin kuadrat x ini dia di sini dituliskan sebagai setengah dikali 1 min cos x. Kemudian kita disuruh mencari batas galat R4x jika mutlak x kurang dari sama dengan 2. Di sini diberikan petunjuk bahwa untuk mendapatkan batas galat yang lebih baik, itu kita memperhatikan kalau misalkan R4x itu sama dengan R5x. Nah, jadi untuk penyelesaiannya, di situ kita tuliskan dulu fungsinya. Jadi di sini kita tadi punya fungsi fx-nya sama dengan setengah dikali 1/1 min cos x. Nah, ini kita tentukan turunan-turunannya di turunan pertama dari sin 2x, kemudian turunan keduanya 2 cos 2x, dan seterusnya hingga kita cari hingga di turunan ke-6 dari fx. Jadi ini bacanya turunan ke-6 dari fx, pangkat 6 ya. Jadi ini kan bentuk Taylor seriesnya. Nah, kita kan kalau misalkan tadi sudah disebutkan, kalau misalkan untuk Maclaurin, itu dia X-nya ada di sama dengan 0. Sehingga kita inputkan di sini X-nya itu sama dengan 0. Kita dapatkan untuk F di 0, dia sama dengan 0. Turunan pertama F di 0, dia akan sama dengan 0, dan seterusnya. Sampai di sini kenapa kalau di sini kita mencari F turunan ke-6 dari FC? Karena itu akan kita gunakan saat mencari galat. Jadi nanti mengobservasi galatnya yang di rumus R NX, dia akan menggunakan turunan ke setelah galat itu. Jadi ini kita hitung dulu. Untuk sin kuadrat X, kita punya 2/2 faktorial X kuadrat min 8/4 faktorial X pangkat 4. Ini kita masukkan. Jadi ini kan kita sudah punya fungsi-fungsinya. Kita masukkan ke rumusnya si Maclaurin tadi. Jadi yang ada di sini, nah kita masukkan FA-nya berapa, F aksen A-nya berapa, tapi kita ganti A-nya dengan X gitu. Kemudian kita dapatkan dia di sini kan berarti akan membentuk setengah 1 min cos 2x dikalikan 0 dan seterusnya, hingga kita dapatkan ini. Dengan mengobservasi galat, kita kan punya mutlak x kurang dari sama dengan 2. Nah, di situ dari rumus si galat ini tadi, berarti kan kalau kita punya R5, kita kan berarti kan butuh. Di sini kita tadi mencari F. Turunan ke-6 dari FC itu untuk menentukan galatnya ini tadi. Jadi di sini kita masukkan turunan ke-6 dari C-nya, 32/6 faktorial dari cos 2C, kemudian dikalikan X min A A-nya 0, X pangkat 6, dia akan kurang dari sama dengan 2/45 dikali 2 pangkat 6. Nah, ini nilainya akan kurang dari sama dengan 2,84. Sehingga dari situ kita punya batas galatnya yaitu di R4X kurang dari sama dengan 2,84. Mungkin seperti itu.
Ya mungkin untuk pembahasan pretestnya sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa dicatat dulu untuk ditanyakan di sesi tanya jawab selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan dan pembahasan pretest yang telah disampaikan oleh Kak Naura Iftina Azifah. Selanjutnya, memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa mengaktifkan fitur raise hand. Kemudian peserta akan dipersilahkan untuk mengaktifkan mikrofon. Apabila terdapat kendala pada mikrofon, peserta dipersilahkan untuk menulis pertanyaan di kolom komentar dengan format nama_pertanyaan. Kepada peserta yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, pertanyaan dari Kak Naswa Putrisna. Kak, izin bertanya, untuk hubungan Derek Taylor sama McLaurin itu apa ya? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kepada Tentor, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan. Baik, jadi kalau misalkan tadi yang seperti yang sudah saya jelaskan, jadi kan Dere Taylor itu kan dia bentuknya, sebentar, saya share screen dulu. Di situ kan dia kalau Taylor itu dia bentuknya kan akan seperti ini ya, FA plus F aksen A dikali X min A dan seterusnya sampai hingga. Nah, bedanya kalau deret Taylor bentuknya seperti itu, nah deret McLaurin itu merupakan bentuk khusus dari deret Taylor di mana A-nya itu akan sama dengan 0. Jadi sebenarnya dia dia juga merupakan deret Taylor, tapi bentuk khususnya. Jadi ketika A-nya sama dengan 0, dia akan disebut deret McLaurin. Mungkin itu. Apa ada feedback mungkin dari penanya? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kepada penanya, apakah ada feedback? Saya tanyakan kembali kepada para peserta, apakah masih ada yang ingin bertanya?
Baiklah, karena sesi tanya jawab telah berakhir, akan dilanjutkan dengan pembahasan soal. Soal dipilih dari pertanyaan yang telah diajukan oleh teman-teman sekalian pada waktu pendaftaran. Kepada tentor, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi kemarin waktu saya lihat di beberapa soal yang udah ditanyakan, itu mungkin kebanyakan ada yang pakai itu ya, ada yang minta untuk membahas tentang Deret Taylor sama McLaurin. Jadi mungkin akan saya sampaikan dulu untuk itu, kemudian nanti baru membahas apa. Jadi tadi kan mungkin belum selesai ya. Jadi tadi udah dijelaskan kalau misalkan Deret Taylor itu bentuknya adalah fx sama dengan fa ditambah f aksen a dikalikan x min a dan seterusnya. Nah, di sini kita juga tahu kalau misalkan ketika A-nya sama dengan 0, maka kita bisa dapatkan deret Maclaurin, yaitu f di 0, kemudian turunan f di 0 dikalikan x, dan seterusnya. Nah, kemudian di bab 9.7 itu, di bab 9.8 itu juga dijelaskan mengenai deret binomial. Jadi deret ini juga lumayan berguna ketika kita punya suatu deret, dia bentuknya 1 plus pangkat P. Berarti nanti ketika sesuai dari sama itu nanti akan berbentuk 1 plus P. Kombinasi 1 dikalikan X dan seterusnya sampai di P kombinasi P dikalikan X pangkat P. Nah, gimana untuk kombinasi P dan P diambil K itu dia akan berbentuk seperti ini. Jadi seperti yang kita tahu P faktorial per K faktorial dikali P min K faktorial. Di situ teoremanya mengatakan untuk deret binomial, yaitu jika untuk setiap bilangan asli P dan bilangan real P dan untuk X dia kurang dari 1, maka bentuk deretnya akan seperti ini. Nah, di situ mungkin bisa dilihat di contoh 5. Dia menggunakan dia disuruh menyatakan untuk 1 min X pangkat min 2 dalam deret Maclaurin untuk untuk X dari min 1 sampai 1. Nah, ini itu jadi sesuai di teorema D itu kan tadi kan bentuknya kan 1. Jadi kalau di teoremanya itu kan dia bentuknya 1. Dia bentuknya 1 min 1 plus X pangkat T, dia akan berbentuk 1 ditambah kombinasi P1X, P2X, dan seterusnya gitu kan. Nah, itu kita masukkan saja P-nya sebagai min 2. Kemudian di sini itu kita dapatkan untuk 1 plus X pangkat min 2, yaitu deretnya berbentuk 1 min 2X plus 3X kuadrat min 4X pangkat 3, seterusnya. Nah, sehingga untuk 1 plus X, untuk 1 min X, dia kan berarti kan 1 plus minus X. Nah, berarti tinggal kita kalikan X-nya dengan min 1. Sehingga di sini dia akan punya min 2 dikalikan min X. Sehingga kita dapatkan 2X. Kemudian di sini dia X kuadrat. Karena X kuadrat dia akan tetap ya. Karena kan kalau misalkan min X kuadrat, dia akan X kuadrat itu sendiri. Nah, dan seterusnya dia akan berganti tandanya dari yang negatif jadi positif. Kemudian selanjutnya itu di sini diberikan beberapa deret Maclaurin yang dia lumayan penting. Kalau misalkan kalian mau menghafalkan juga boleh. Di situ ada ini yang tadi kita bahas untuk mendapatkan suatu deret formula baru. Jadi yang untuk 1/1 min X kuadrat itu. Nah, ini kita punya 1/1 min X, dia akan berbentuk ini untuk 1 plus X
seperti ini dan seterusnya sampai di deret binomial. Kemudian selanjutnya untuk di bab 9.9 yang terakhir itu dia membahas tentang aproksimasi Taylor terhadap suatu fungsi. Jadi kalau misalkan kita punya suatu fungsi ya, di situ dia bilangnya ya di atasnya itu kan kalau misalkan kita punya suatu fungsi nih, fungsi dia deret Taylor dan Maclaurin, terus kita mau mencari dia itu sebenarnya mendekati mana gitu kan. Nah, itu kita nggak bisa langsung, jadi kita harus potong dia di suatu titik, atau kalau kita tahu di sini dia polinom, di suatu polinomnya itu kita potong, terus kita baru bisa mencari aproksimasi dari fungsi itu mendekati A. Jadi di sini untuk yang pertama dia membahas tentang polinomial order 1. Jadi di order 1 itu ketika P1X dia akan dipotong sampai di turunan pertama dari FA dikalikan X min A. Jadi kalau di polinomial Taylor itu kan dia bentuknya FA ditambah F aksen A ditambah dikali X min A ditambah F double aksen A dan seterusnya kan. Nah, di sini kita potong sampai di F aksen A dikali X min A. Nah, dari sini kita lihat di sini grafiknya itu ketika dia dipotong kan di situ dia punya titik A, FA. Nah, kita potong di Y sama dengan P1X, dia akan mendekati di sini. Jadi dia punya suatu nilai yang digunakan untuk mengaproksimasi nilai fungsinya tadi. Jadi di sini, di contohnya itu, kita disuruh mencari P1X, di mana A-nya itu sama dengan 1, untuk Fx sama dengan ln X, dan kita disuruh mengaproksimasi ln 0,9 dan ln 1,5. Jadi di sini kita cari dulu yang kita butuhkan kan kalau untuk P1 kan berarti kan turunan pertama dari X. Nah, di sini karena Fx-nya sama dengan ln X, maka turunannya 1 per X. Kemudian kita misalkan kita diminta di A sama dengan 1. Jadi kita input X-nya sama dengan 1, dia akan sama dengan ln 1 akan sama dengan 0, dan F aksen 1 yaitu 1 per 1, dia akan sama dengan 1. Kemudian kita substitusikan ke rumus P1X. Jadi di sini kan tadi rumusnya itu yang ada ini ya, FA ditambah F aksen A dikalikan X min A. Kita tahu A-nya 1, kemudian kita masukkan 0 ditambah 1 dikalikan X min 1 akan menghasilkan X min 1. Kemudian untuk mencari aproksimasinya, kita kan sudah diberikan untuk ln X itu dia akan aproks ke X min 1. Nah, sehingga untuk ln 0,9 seperti yang diminta itu ya, ln 0,9 dia akan aproks ke 0,9 dikurangi 1, di mana 0,9 dikurangi 1 kan negatif 0,1. Begitupun untuk ln 1,5 dia akan mendekati 0,5. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau misalkan aproksimasinya ln yang 0,9 itu dia lebih baik daripada ln 1,5 karena nilai ini dengan 1 itu lebih dekat. Jadi kalau di sini digambarkan dia mepet banget sama 1. Jadi kita ambil ln 0,9 itu kita anggap lebih baik aproksimasinya daripada di ln 1,5. Sehingga ketika kita lakukan untuk polinomial Taylor di order n, dia kan kalau misalkan dipotong di suatu polinom, dia kan akan berhenti di turunan ke n dari polinom itu. Jadi kalau di sini P2X, dia juga akan berhenti di F double aksen A, yaitu turunan kedua dari FA, per 2 dikalikan sekian-sekian. Nah, itu kita potong sampai di turunan keduanya. Sehingga kita dapatkan untuk polinomial Taylor order n, dia akan berhenti, dia akan dituliskan sebagai berikut. Jadi ini FA ditambah F aksen A dikalikan X min A, titik-titik hingga ke turunan ke N dari A, per N faktorial dikalikan X min A pangkat N. Kemudian untuk, jadi kalau itu kan tadi kan untuk Taylor polinom kan, jadi dia menggunakan FA-nya sama dengan A gitu. F untuk A-nya sama dengan A. Nah,
Di sini dicontohkan juga, ada contohnya, mungkin bisa dibaca sendiri. Selanjutnya ini ada untuk McLaurin. Jadi sama halnya dengan fungsi yang sebelumnya, itu kan dengan deret yang sebelumnya, kalau McLaurin itu seperti yang sudah dijelaskan, A-nya sama dengan 0. Sehingga untuk di polinom McLaurin pun demikian. Jadi kita cari untuk FA-nya itu sama dengan FA-nya yaitu untuk A sama dengan 0. Jadi dia di sini akan kita aproksimasi sama. Jadi dia di Pnx-nya akan berbentuk F0, F aksen 0x, dan seterusnya hingga turunan ke N dari F0 per N faktorial dikalikan X pangkat N. Jadi tinggal mengubah A-nya ini jadi 0. Bedanya. Di situ dia dikasih contoh untuk dia disuruh mencari polinomial Maclaurin dari orde N untuk E pangkat X dan cos X. Dan diaproksimasikan untuk E pangkat 0,2 dan cos 0,2 menggunakan N sama dengan 4. Ini mirip sama soal pretest yang udah dibahas tadi. Jadi kita cari dulu turunannya. Kita cari turunan hingga turunan ke, ini dicari sampai turunan kelima. Jadi E pangkat X di sini kan dia ketika diturunkan akan sama 1, 1, 1, 1. Dan di sini untuk cos X dia ketika diturunkan akan cos X, min sin X, min cos X, sin X, dan seterusnya. Dan ketika di Maclaurin, ketika dia X-nya sama dengan 0, maka dia akan berbentuk yang seperti yang di sisi kanan. Di situ. Nah, dari situ kita bisa aproksimasikan untuk E pangkat X-nya. Dia akan 1 plus X plus 1 per 2 faktorial dikali X kuadrat, dan seterusnya hingga ke 1N faktorial dikali X pangkat N. Begitu pula untuk yang cos X. Jadi cos X-nya juga kita bisa tuliskan sebagai 1 min setengah 1 per 2 faktorial dikali X kuadrat, dan seterusnya hingga ke min 1 pangkat N per 2 dikali 1 per N faktorial X pangkat N. Kemudian kita masukkan N-nya sama dengan 4. Di sini itu kalau yang dicontoh, yang di pretest itu dia untuk itu, yang X itu. Jadi kita masukkan di sini, kita punya aproksimasi untuk X sama dengan 0,2, dia akan memenuhi diaproksimasi ke 1,2214000, dan untuk cos 0,2 dia akan aproks ke 0,9880067 gitu. Jadi ketika kita bandingkan di situ, dia akan berbentuk ya. Jadi di sini dia pakai 7 kali belakang. Jadi untuk melihat galatnya, mungkin untuk melihat jarak selisihnya, maksudnya kayak errornya dia sudah besar, itu juga bisa jadi ininya selisihnya dia apa mendekat, mana yang lebih mendekat ke 1 gitu. Jadi dia akan begini. Kemudian ini untuk menghitung galat. Jadi untuk menghitung galat dia akan menggunakan rumus yang tadi udah dibahas juga di pretest. Jadi di sini kita punya Rnx, di mana Rnx itu dia ketika kita potong itu kan kita pasti punya error, di mana errornya itu akan berjarak sekian gitu kan dari nilai yang ingin kita capai. Nah, untuk mengecek errornya itu kita bisa gunakan rumus ini. Jadi untuk Rnx kita bisa gunakan turunan ke N plus 1 dari Fc per N plus 1 faktorial dikali X min A pangkat N plus 1. Jadi begitupun untuk ketika kita mau mencari untuk yang Maclaurin, tinggal kita ganti A-nya sama dengan 0. Mungkin itu dulu untuk pembahasan lanjutan, pembahasan soal dari yang teman-teman tanyakan. Baik, pertanyaan dari Kak Fadilah. Kak, saya kurang paham untuk menentukan batas galat. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kepada Trenter, saya persilahkan untuk menjawab. Jadi untuk menentukan batas galat ya, kan seperti yang kita tahu
ini tadi untuk fx itu kan kita punya polinomnya itu bentuknya fa ditambah f aksen a dikalikan x a dan seterusnya hingga di turunan ke n dari fa per n faktorial kita potong di situ di n itu di turunan ke n. Nah ini kan kita bisa juga tuliskan sebagai polinom ke nx kan, polinom kan. Nah, dari polinom order n itu kita kan mau menuju ke suatu titik nih. Nah suatu titiknya itu yang mau dijadikan konvergensinya, misalkan tadi di yang contoh di awal itu kan dia pakainya 1. Makanya dia aproksimasinya dilihat ini lebih dekat dari 1 atau lebih jauh nih, mana yang lebih baik gitu kan. Nah, guide-nya itu untuk melihat itu. Jadi ketika kita punya polinom order n dari suatu deret, terus kita potong di n itu tadi, berarti kan dia ada error yang error yang dia itu akan errornya itu akan digunakan untuk mencari jaraknya itu tadi. Nah, ini kita cari errornya itu dengan kita mencari turunan ke n plus 1 di fc, jadi turunan setelahnya per n plus 1 faktorial dia dikalikan x a n plus 1. Mungkin ada pertanyaan lanjutan? Baik, mungkin karena belum ada pertanyaan lanjutan, sekian pembahasan soal dari saya dan mungkin pemaparan materinya. Dan mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di chat ya. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, karena sesi pembahasan soal telah berakhir, saya terima kasih banyak kepada Kak Naura Iftina Azifa sebagai tentor atas materi yang telah diberikan hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pagi hari ini, marilah kita berdoa agar apa yang telah kita pelajari dan diskusikan dapat bermanfaat. Kepada Saudara Muhammad Zaki Aufani, saya persilahkan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, telah sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas. Izinkan saya memimpin doa dengan cara muslim. Bagi yang non-muslim, diperkenankan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah yang Maha Penyayang, hanya rahmat dan kasih sayang-Mu lah sehingga segala aktivitas kami dalam acara Math Club 1 ini berjalan dengan lancar walaupun menguras waktu, tenaga, dan pikiran. Ya Allah, hari ini kami berkumpul pada acara Math Club 1 ini memanjatkan puji syukur kepadamu atas rahmat hidayah dan taufik yang telah Engkau berikan. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Untuk itu ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami dan jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang Engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Muhammad Zaki Aufani atas pembacaan doanya.
Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Dimohon bagi teman-teman dan peserta, dimohon untuk menyalakan kameranya. Baik, dokumentasi saya mulai. Baik, kepada petugas yang bertugas, saya persilahkan. Baik, saya pimpin ya dokumentasinya. 1, 2, 3. Dan selanjutnya 1, 2, 3. Sudah. Oh, 2, 3. Sudah. Saya kembalikan ke MC. Baik, sesi dokumentasi bersama tentor telah selesai. Selanjutnya, saya menginformasikan kepada seluruh peserta bahwa akan ada post-test yang nantinya akan dikirim ke grup peserta, di mana pembahasan dari post-test tersebut akan dikirimkan besok. Teman-teman yang berbahagia, demikianlah serangkaian kegiatan Medcop 1 sesi pertama hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sangat baik. Kepada para peserta, jangan lupa untuk mengisi link presensi yang akan dikirimkan pada kolom komentar. Dikarenakan seluruh kegiatan hari ini sudah terlaksana, saya, Anissa Kamila Ramadhani, selaku Master of Ceremony, mewakili panitia yang bertugas pamit undur diri, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata. Tetap semangat untuk persiapan UTS-nya, semoga diberi kelancaran dan hasil yang memuaskan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.